kesetiaan sukacita yang barunya daripada Tuhan. Tanpa nilai Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu, percikan setiap hati kami dalam menyembah. Yang mau bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai apa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari
kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ini menjadi pernyataan kami di hadapan Tuhan. Ini menjadi ungkapan hati kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan. Kami akan selalu bersyukur, Tuhan, sebab kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami akan selalu memuji, memuliakan nama-Mu, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan melalui setiap kehidupan kami, Tuhan. Jadi kami itu selalu mengucap syukur, Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu, Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap kami, Tuhan. Sebenarnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kau yang memakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar, Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami menjalani hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik, Tuhan, untuk ditaburi firman-Mu, Tuhan. Berbicara kepada kami, Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-23. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur ini dituliskan Asaf, ya, kayak dikatakan Mazmur Asaf dengan perikop yang diberikan ibadah yang sejati. Dan di pagi hari ini kita buat tema yaitu mempersembahkan korban syukur. Nah, siapa Mazmur Asaf ini? Siapa pemazmur Asaf ini? Dia adalah ahli musik keturunan Lewi dari Bani Gershon yang melayani pada zamannya Daud. Jadi Asaf ini bisa dikatakan pemusik di bait Allah pada zamannya Daud. Nah, kenapa kok di sini dikatakan bahwa mempersembahkan korban syukur? Bagaimana orang hidup yang mempersembahkan korban syukur? Kalau kita baca di atas ayat-ayat yang di atas, lihatlah di sana Tuhan sedang menegur orang Israel melalui Mazmur Asaf ini, karena terlebih orang-orang yang terlibat di dalam kerohanian. Jadi orang-orang terlebih suku-suku Lewi dan bangsa Israel secara keseluruhan, mereka hanya mempersembahkan korban kepada Tuhan yang sesuai dengan aturan Tuhan. Ya, mereka mempersembahkan korban sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam hukum Taurat. Apakah itu salah? Bagi Tuhan di dalam di atasnya, kalau hanya mempersembahkan korban sesuai dengan hukum Taurat, tetapi mereka mempersembahkan itu hanya karena peraturan, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana orang mempersembahkan korban syukur? Yang pertama, hidup yang menyelidiki firman tetapi melakukannya. Di ayatnya yang ke-16 sampai 17,
Sana dikatakan, tetapi pada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jadi di sini bangsa Israel, terlebih orang-orang yang menyelidiki firman, mereka hanya menyelidiki firman tetapi tidak melakukan firman. Nah, oleh sebab itu mempersembahkan korban syukur adalah yang pertama, hidup yang menyelidiki firman tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu mempersembahkan korban syukur. Tuhan yang menciptakan dan mengatur seluruh isi dunia dan segala yang ada di dunia dalam kekuasaan tangan Tuhan. Jadi kalau kita hanya melakukan korban, atau seperti bangsa Israel, mereka mempersembahkan korban, rasanya sudah membaca, mereka hanya mempersembahkan lembu, sapi, hanya sebagai supaya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tuhan mengatakan, apakah aku kekurangan binatang untuk disembelih? Wong semua aku yang punya. Apakah aku kekurangan lembu untuk disembelih, sapi untuk disembelih? Wong semua itu punya Tuhan, dan segala sesuatu bahkan burung pun semua bergerak dalam kekuasaannya Tuhan. Jadi maksudnya Tuhan, kalau kamu hanya mempersembahkan korban karena itu tuntunan hukum Taurat, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau mempersembahkan korban hanya karena aturan, maka dikatakan kita sama seperti orang fasik. Lalu yang kedua, bagaimana mempersembahkan korban syukur? Hidup sehari-hari yang menunjukkan kita mengenal Tuhan. Masalahnya di sini bangsa Israel, mereka hidup dengan kelaliman, mereka hidup dengan dikatakan di sana pelacur rohani juga. Mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka mempersembahkan korban. Itu sebabnya makanya yang kedua, bagaimana kita mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup kita sehari-hari dari sehari ke sehari, dalam hidup kita mempersembahkan hidup ini, yang mempersembahkan hidup menjadi korban syukur kepada Tuhan dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan di dalam Roma 12, saat dikatakan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya ketika kita di gereja saja, tetapi seperti saat ini ketika kita di rumah aja, ya, kita mungkin membatasi kemana kita pergi, tetapi kita tetap menunjukkan hidup yang mengenal Tuhan, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana mempersembahkan korban syukur? Kasih Tuhan menjadi dasar dari setiap korban kita kepada Tuhan. Nah ini tadi, kalau kita hanya melakukan korban karena aturan, maka itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kita sama seperti orang fasik. Jadi kalau kita mempersembahkan contoh perpuluhan karena kita takut nanti kalau kita tidak mempersembahkan perpuluhan masuk neraka, berarti kita sama sekali tidak mengenal Tuhan kita. Sama sekali yang kita persembahkan itu bukan korban syukur. Tapi kalau kita memberikan persepuluhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengerti bahwa kasih Tuhan itu terlalu besar dalam kehidupan kita, bahkan lebih dari 1/10 pun kita persembahkan kalau karena kita mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan menolak korban yang kita berikan, tapi hendaknya dasar korban kita adalah karena syukur atas setiap pemberian Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan bangsa Israel. Makanya di dalam Mazmur 50 ini, satu pasal itu membahas tentang bagaimana korban yang disenangi Tuhan, bagaimana persembahan yang disenangi Tuhan. Jadi kalau kita memberikan persembahan, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan tanpa didasarkan kasih Tuhan, hanya karena supaya saya orang Kristen harus kasih persepuluhan, saya orang Kristen harus kasih persembahan,
Saya orang Kristen, saya harus kasih ucapan syukur. Saya orang Kristen harus ibadah ke gereja. Saya orang Kristen harus pelayanan ke gereja. Saya orang Kristen harus ikut doa pagi. Hanya karena supaya memenuhi aturan, maka Tuhan katakan kita sama seperti orang fasik. Karena kita nggak mengenal Allah kita, dan kita hanya ikut apa menjadi aturan, tetapi tidak didasarkan kepada kasih Tuhan. Hendaknya melalui firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, segala yang kita lakukan di hadapan Tuhan hendaknya didasarkan atas karena kasih Tuhan yang sudah begitu besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita memberikan perpuluhan itu didasarkan atas kasih Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan. Kita melayani Tuhan didasarkan karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu semua karena Tuhan terlebih dahulu baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pelajaran bagi kita di pagi hari ini mempersembahkan korban syukur itu yang pertama, hidup yang dekat dengan firman Tuhan tetapi juga melakukannya. Yang kedua, hidup yang sehari-hari menunjukkan kita mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, kasih Tuhan sebagai dasar dari setiap korban yang kita berikan di hadapan Tuhan. Ya, meskipun sekarang kita tidak ibadah di gereja, tidak datang ibadah ke gereja secara gedung ini, tetapi kita adalah gerejanya Tuhan. Kita adalah baiknya Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun kita sebenarnya bisa beribadah di hadapan Tuhan. Seperti saat ini kita ibadah lewat online, kita ibadah di rumah, lewat online kita beribadah kepada Tuhan. Hanya saja sekali lagi dengan firman Tuhan di pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa persembahkanlah korban syukur karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami mengucap syukur ya Bapa, setiap pagi dari tempat ini, setiap kami memulai hari pagi Tuhan, kami boleh membawa setiap pujian pengakuan kami, terlebih kami boleh mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Dan dalam hidup ini kami boleh melakukan firman Tuhan, bukan hanya sebagai sebatas mendengar, tapi kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh melakukan apa yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami, karena kami mengasihi Tuhan. Biar Bapa, kehidupan ini senantiasa diperbarui sehari demi sehari Tuhan, disempurnakan setiap saat Tuhan, sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kembali kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk keadaan yang dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan Yesus, pertolongan kami hanya padamu Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan setiap pagi dari tempat ini,
Biar belas kasihan Tuhan atas bangsa dan negara kami khususnya, dan untuk seluruh dunia secara umum Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh setiap orang Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa ini Tuhan Yesus, biar kami tahu bahwa benar-benar sumber pertolongan kami ada pada Engkau Tuhan Yesus. Itu sebabnya biar pengharapan kami hanya datang dari Engkau saja. Dan pulihkan keadaan kami ini Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak. Pagi ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik di Jember maupun di Kalisan, dimanapun mereka berada. Pagi ini yang sakit Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berbeban berat, Tuhan angkat semua beban berat itu, ganti dengan sukacita. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang lemah rohaninya saat ini juga Tuhan jamah satu persatu, sehingga mereka tetap mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Biar mereka tetap mempersembahkan korban syukur setiap pagi Tuhan, jika mereka memulai hari pagi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dan pekerjaan Tuhan. Kami tahu ya Bapak, Tuhan akan terus bekerja sehingga pada waktunya nanti kami boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah doa pagi dan ibadah-ibadah yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, sabaran dari Tuhan ini melatih kami Tuhan. Kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan tahu, dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka pagi hari ini bersama dengan Engkau Allah yang sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan Engkau akan terus melakukan perkara-perkara yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan.